Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan video tutorial cara membuat soal ulangan atau soal penilaian harian yang sistem otomatis, sehingga ketika siswa kita nanti mengerjakan soal, kita nanti sudah mendapatkan hasil dari soal yang telah mereka kerjakan, yaitu melalui situs Google Formulir atau Google Form. Langkah-langkahnya yang pertama, kita klik Google Chrome atau Mozilla, tapi saya sarankan pakai Google Chrome. Itu Google Chrome untuk kita masuk ke internet. Pada Google diketik Google Chrome, Google Form. Enter. Keluar seperti ini, kita klik ini Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Kita klik. Kemudian jika keluar seperti ini, kita klik yang di bawah ini, buka Google Formulir. Buka Google Formulir, maka kita akan diminta untuk login ke akun email Google kita atau Gmail. Karena saya sudah ada ini, saya klik saja akun Gmail kita, atau nanti masukkan alamat email dan passwordnya. Masuknya sudah tampil seperti ini, kita masukkan kata sandinya. Tapi apabila kita di Google Chrome ini sudah login di Gmail atau di email Google, kita sudah langsung masuk kepada formulir atau Google Form. Nah, berhubung sudah keluar seperti ini, langsung kita buka Google Formulir. Setelah kita masuk, maka kita klik yang kosong ini untuk membuat formulir baru. Nah, kita sudah masuk pada lembar kerja kita pada Google Formulir. Bagian atas ini kita buat judulnya, misalnya penilaian harian tema 1. Bagian bawah ini kita buat kelas 4 semester penilaian tema 1 kelas 4 semester 1 SDN 1 Sungai Lansep. Nah, kemudian sebelum kita membuat soal, kita terlebih dahulu membuat tempat siswa kita mengisi nama atau identitasnya. Maka pada bagian sebelah kanan ini kita klik tambahkan bagian ini yang paling di bawah, ada gambar sama dengan. Nah, akan keluar di bawahnya di bagian 2. Di sini kita buat bagian atasnya ini identitas. Nah, di bagian deskripsi kita buat perintahnya. Isilah identitasmu dengan benar. Oke. Kemudian di bagian bawah ini kita akan meminta di sini misalnya nama, kita klik saja di bagian pertanyaan ini nama siswa. Kemudian di bawahnya ada teks jawaban singkat, berarti siswa kita akan menjawabnya di sini. Seandainya tidak keluar seperti ini, kita pilih di sini karena ini adalah kita misi identitas, tentu isinya cuma berbentuk jawaban singkat. Kita klik ini. Kemudian kalau kita mengisikan data lagi, kita klik tanda tambah ini untuk menambahkan kotak identitas yang lain. Tempat di sini kelas.
kelas. Nah, kita klik. Pilihannya kita buat tetap jawaban singkat. Nah, kelas berarti dia nanti menjawab di sini kelas 4A misalnya. Kemudian nomor absen. Kita untuk mengisikan kotak nomor absen, kita klik juga tambah tadi, tambahkan pertanyaan. Nomor absen. Nah, jawaban singkat di sini ini angka nanti ya. Berarti di sini validasinya kita sudah keluar otomatis angka. Angka kemudian adalah angka lebih dari sama lagi. Nah, kita buat saja di sini bilangan bulat supaya nanti angka 0 tidak dibulatkan. Nah, oke. Kemudian tambahan tadi karena saya terlupa di kolom identitas di nama tadi kita klik lagi. Kita klik sini wajib diisi. Kita centang atau kita aktifkan karena memang wajib diisi. Kalau tidak diisi nanti akan ada pemberitahuan. Oke, saya kira untuk identitas cukup demikian. Kita masuk kepada soal. Kita klik tanda tambah ini untuk menambahkan, maaf ya, kita klik tambah bagian. Kita masuk ke bagian soal, kita klik tambah bagian paling bawah ini. Oke, kita klik di sini soal pilihan ganda misalnya. Satu pilihan ganda. Kemudian di bagian bawahnya kita buat perintah. Pilihlah jawaban A, B, C, atau D. Pilih jawaban A, B, C, atau D pada jawaban yang kamu anggap benar. Nah, di contohnya ya. Pilihlah A, B, C, atau D pada jawaban yang kamu anggap benar pada pilihan jawaban yang benar. Oke. Nah, kita baru selesai. Kita baru tambahkan pertanyaan, klik tambah. Oke, klik tambah. Nah, misalnya pertanyaan pertama, misalnya nomor 1 ya. Saya buat 1. Alat indera pendengaran manusia adalah, misalnya. Contoh saja ya. Jadi kita kan akan memilih pilihan ganda. Berarti ini sudah berbentuk pilihan ganda. Tinggal kita masukkan ke sini. Kita lihat di sebelah sini sudah berbentuk pilihan ganda soalnya. Jadi langsung saja kita buat pilihan jawabannya di sini. Kalau tidak, kita pilih di sini. Kalau tidak ada, kita pilih pilihan ganda. Cara membuat pilihan jawaban di sini. Banyak A, mata. Kemudian tambah lagi di bawahnya B, kita buat telinga. Kemudian C, hidung. Kemudian D, kulit. Nah, itu. Nah, supaya kita bisa membuat kunci pada soal ini, maka kita robah dulu settingan soal ini atau formulir yang kita buat ini dengan cara klik gambar gigi roda atau setelan di atas, kemudian klik quiz. Nah, diklik jadikan quiz. Nah, oke. Setelah itu responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Nah, ini kita hilangkan saja. Nah,
Ini kita hilangkan saja jawaban yang benar supaya nanti tidak bisa siswa kita melihat kunci. Pertanyaan tak jawab boleh, nggak apa-apa, nilai poin nggak apa-apa juga. Baru kemudian kita klik simpan. Nah, kembali kita kepada soal tadi. Selanjutnya kita buat kunci jawaban. Kita di bawahnya sudah keluar menu kunci jawaban karena kita sudah mengaturnya berbentuk kuis tadi ya. Klik kunci jawaban. Kita klik yang menjadi jawaban yang benar, alat indera pendengaran telinga. Kita klik ini. Kemudian kita buat poinnya berapa. Misalnya kalau soalnya inginnya 10, berarti kalau nilai tertinggi 100 kita buat di sini poinnya 10. Nah, selesai. Baru kemudian selesai. Nah, kemudian kita masuk soal kedua. Misalnya kita akan membuat soal yang berbentuk soal yang lain, misalnya berbentuk gambar. Misalnya perhatikan soal nomor 2 ya, jangan lupa buat nomornya. Perhatikan gambar berikut. Lalu karena kita akan menempelkan gambar, kita buat gambar, kita klik tanda gambar di sebelahnya. Nah, kita keluar seperti ini, kita klik cari. Misalnya kita cari gambarnya dulu ya, sebagai contoh saja. Misalnya ini ya. Klik. Kita pilih. Kita tunggu sampai keluar. Nah, sudah. Nah, misalnya seperti ini. Baru kita buat pertanyaannya. Bidang seni pada gambar adalah misalnya. Nah, baru kita buat opsi jawabannya. A. Seni musik, seni rupa misalnya. B. Seni musik. C. Seni ukir misalnya. D. Seni gerak, seni tari misalnya. Nah, kemudian setelah itu kita buat kuncinya lagi. Lalu kita pilih kuncinya, misalnya ada yang masuk seni tari. Kemudian poinnya 10. Nah, 10. Baru kita klik selesai. Nah, kemudian seandainya kita anggap soal pilihan ganda sudah selesai, kita akan membuat soal isian singkat. Nah, kita klik lagi tambah bagian tanda sama dengan ini. Kita buat di sini bagian judul ini 2 isian. Nah, lalu dibuat di deskripsinya, jawablah, makanya isilah titik-titik, setelah titik-titik pada soal dengan jawaban yang jelas. Nah, saya percaya. Setelah itu baru kita klik tambah pertanyaan. Kita buat di sini berarti misalnya pertanyaan nomor 11 misalnya. 11 misalnya kan. Tadi pilihan gandanya 10. Presiden Indonesia pertama adalah. Nah, kita di sini karena dia berbentuk pilihan ganda, kita rubah menjadi jawaban singkat. Nah, kemudian kuncinya kita buat kunci. Nah, kemudian kita buat jawaban yang benarnya insinyur
Soekarno. Tambahkan jawaban yang tambahnya, misalnya ada buat dia Soekarno, boleh juga, atau Soekarno juga, misalnya dia anak kita menjawab itu, atau Bung Karno mungkin bisa jadi kita terima. Nah, kalau ada kemungkinan jawaban kita kita buat poinnya, misalnya di sini 10 juga misalnya, baru kita klik selesai. Kemudian setelah itu kita tambahkan pertanyaan selanjutnya. Jawaban kedua misalnya, ibu kota provinsi Sumatera Barat adalah titik-titik. Kita rubah kepada jawaban singkat, kemudian kita buat kunci jawaban, lalu kita buat jawaban yang benarnya adalah Padang. Nah, atau ada juga membuat kota Padang kita terima. Oke. Nah, baru kita klik selesai. Begitu kira-kira kita membuat soalnya. Nah, apabila kita sudah menganggap soal ini sudah selesai, maka cara kita membagikan soal ini kepada siswa kita, misalnya kita punya grup WA, maka kita klik tanda mata ini, pratinjau. Kita klik tanda mata atau gambar sebagai pratinjau, kemudian berikutnya, nah ini beginilah tampilannya nanti anak-anak kita ketika kita menjawab soal. Nah, seperti ini nanti ya. Kita tutup ini tampilan anak-anak kita menjawab soal. Nah, kemudian bagaimana cara kita membagikan linknya atau membagikan soal ini kepada siswa? Klik kirim. Klik kirim. Nah, kemudian ini ada 3 macam, email, ini link, dan ini disematkan di situs kita atau di web kita. Nah, caranya kita klik yang nomor 2 ini, kemudian kita klik perpendek URL. Nah, setelah inilah link yang akan kita bagikan ke grup WA. Kita salin, klik salin, kemudian kita bagikan ke grup WA grup anak siswa kelas kita pastikan ke grup WA tersebut. Nah, ketika siswa kita mengklik link tersebut, maka dia akan langsung masuk kepada lembar soal yang harus dia kerjakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia akan masuk, ketika link itu dikliknya, maka dia akan langsung masuk ke lembar soal seperti ini. Nah, ini penilaian, dia akan tampilannya seperti ini akan mereka lihat. Misalnya kita punya link kelas 4 ya, kelas 4. Nah, ini. Nah, kita link yang sudah kita copy tadi kita paste ke sini, lalu kita enter. Nah, ini dia linknya. Nah, ketika link ini kita bikin perintah sini, silakan jawab soal penilaian harian 1 pada dengan cara klik link di atas. Nah, misalnya. Nah, kita kirim, kemudian maka ketika siswa kita akan menjawab soal ini, maka dia akan mengklik ini, sehingga akan tampil seperti ini. Maka siswa kita tinggal mengikuti perintah-perintah yang sudah kita jelaskan tadi. Saya hapus dulu ya, karena ini baru dicoba.
Nah, ketika dia klik seperti ini, maka siswa kita akan tinggal menerima seperti ini. Jawab misalnya Joni Hendra misalnya. Kemudian kelas 4A misalnya. Nomor absen misalnya 12. Nah, kemudian dia akan mengklik berikutnya. Kita juga harus memberi petunjuk. Maka kita sudah masuk pada soal. Nah, anak-anak kita tinggal jawab. Telinga, kepala indera tadi diklik. Cara menjawabnya adalah dengan cara diklik. Klik. Nah, kemudian pada struktur berikutnya dia menjawab misalnya seni rupa, ya kita anggap salah satu ya. Kemudian klik berikutnya, nah misal jawab di sini Soekarno misalnya. Ini dia buat Padang misalnya. Dia akan mengklik kirim. Nah, setelah dia mengklik kirim, akan keluar menu lihat skor untuk melihat skor yang diperoleh oleh siswa tersebut. Jadi mereka sudah dapat melihat nilai yang mereka peroleh secara sendiri-sendiri. Nah, dilihat di sini poin total, di sini sudah dilihat pilihan ganda yang nomor 1 betul, poinnya 10. Kemudian yang nomor 2 salah, poinnya 0. Yang isian betul 10 yang. Nah, itu dia hasilnya dari yang kita peroleh. Nah, gimana cara kita melihat hasil penilaian anak kita? Nah, pada lembaran yang kita buat ini, ada menu respon di sebelah pertanyaan. Keluar angka 1 seperti ini, berarti sudah ada satu orang yang menjawab soal. Kita klik respon. Kemudian kita lihat hasil poin sementara. Kita lihat di sini. Nah, nilai yang didapat oleh anak kita baru berapa ini? 20. Nah, 20 keluar langsung berbentuk grafik. Kemudian ada analisis jawabannya. Mana yang banyak dijawab betul, mana yang banyak dijawab salah. Kemudian terakhir kita juga dapat mencetak atau mengeluarkan hasilnya ini dalam berbentuk Excel. Caranya kita klik gambar spreadsheet ini. Nah, langsung saja klik buat. Maka nanti akan keluar berbentuk Microsoft Excel. Keluar berbentuk Microsoft Excel. Nah, ini sementara hasilnya. Atas nama Joni Hendra, kelas 4A, nomor absen 12. Nah, ini dia menjawab alat indera pendengaran, dia jawab telinga. Jadi tampak hasilnya langsung. Nah, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, kalau sudah selesai, dimuat, sudah aktif, klik file-file ini, menu ini, maka kita klik file, kemudian klik download, kemudian ambil Microsoft Excel. Itu cara mendownload database dari hasil penilaian harian kita tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat hasilnya. Sini sudah ada nama, kelas, nomor absen, jawaban anak kita. Kemudian skornya 20 dari 30 ya, di awal skor ya. Karena saya membuat soal tadi dan ganda 2 buah dan isian teman-teman, jadi 20 30. Nah, di sini skornya nanti dapat kita ambil. Nah, secara otomatis kita tanpa kita periksa atau tindak koreksi, maka siswa kita sudah bisa kita sudah bisa melihat nilainya. Nah, Bapak Ibu,
Itulah cara menggunakan Google Form atau Google Formulir untuk membuat soal harian atau penilaian harian untuk siswa kita. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja langsung di kolom komentar. Baik, demikian saja tutorial dari saya tentang menggunakan Google Formulir untuk penilaian harian atau ulangan harian siswa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.